Ini memang perlu kondisi seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan Bu Ira, Bu Febi, Pak Jantan itu saya punya buku judulnya Rojulun Soleh. Nah ternyata muncul di Pajajalan 2 itu Pak Jantan. Pak Jantan itu Bu, di dalam tasnya itu apa isinya? Berita apa isinya? HP, dua Quran Bu, subhanallah. Ini luar biasa Bu. Ini luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata di teman-teman di kanan kiri kita itu ada orang yang baik pada jalannya masing-masing. Dia akan dapat tugas baru di sekolah yang hari ini belum tahu Pak ya. Doa kami mudah-mudahan di tempat yang baru bahagia, dan jangan lupa Pak, nanti karena Pak Mursid itu kapasitasnya sebagai pendekar Merdeka Belajar, maka nanti tetap kami undang Pak. Kalau Pak Mursid kami undang itu yang jelas nanti bayarnya agak kecil ya, karena sudah teman sendiri. Itu yang selalu saya katakan kemarin. Mentornya Bu Pak Slamet itu, Bu, nanti kalau ke sini berani siap ya Bu? Ya Bu, kalau ke sini tidak dibayar nggak apa-apa Bu. Udah Pak, nggak apa-apa, saya pun seneng kalau di sini. Ya, Bapak Ibu, ini saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih Pak Mursidi, selamat ya. Kemudian nanti tetap Pak Mursidi. Kemarin saya sebenarnya baru bicara Pak, tolong kita akan membongkar visi dan misi sekolah Pak. Ini tolong sampean yang membuat perencanaan ya Pak, siap. Malamnya saya pagi hari Kamis ini ya, bilang seperti itu, malamnya dapat undangan misalnya. Saya hormati Bapak Kepala SDM Pajajaran 2 Sumeneb dan seluruh dewan guru dan tenaga kependidikan SDM Pajajaran 2 Sumeneb. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan kali kedua ya pertemuan komunitas guru bergerak Pajadu. Di mana pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk sharing, saling membuli, saling sharing tentang hasil saya ketika belajar pendekar, yaitu tentang jurus 3 pengembangan media dan audio pembelajaran. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu, ini hasil karya salah satu kelas 4 di SDM Pajajaran 2, yaitu di bulan Ramadan, dan ternyata banyak sekali kendala. Makanya saya tidak mengkolaborasi beberapa kelas karena kemarin saja satu kelas saja itu sering awalnya rencana Senin pindah Selasa pindah ke Rabu, akhirnya saya bikin di hari Rabu dan alhamdulillah jadi. Ini saya perlihatkan dulu hasilnya. Insyaallah begitu. Tak separah ya. Hah? Suaranya karena dipakai Zoom yang saya, jadinya yang jelas suaranya Zoom. Jatuh. Oh, jatuh apanya yang jatuh itu? Nah. Wah, gaya. Boleh gaya dikit. Gak ada. Hah? Si manis. Bang si manis nyuting saja, si nyuting apa ini? Syuting TV.
Nggak bagus ya. Sekolah bahkan kalau dia maya dan dia begitu saja lantas seperti apa sih daftar hadirnya minta tolong dijalankan. Ah ketua geng. Apa nah? Wah, temu, tepuk. Lain gurage malah kan bisa nepek. Indonesia. Kelas 4 ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sirah. Oh, kebayang. Masuk YouTube, jadi artisnya. Mbak Dia tak kira anak-anak sama enggak? Once ngan artis. Apanya? Nanti tak jelaskan kenapa aku ambil sananya dari sini nih. Ada penjelasannya itu namanya over shoulder shot. Yang ditampilkan mengambil setengah bahu. Ada nanti bahasa video. Ada. Boleh di sini maksudnya ketika mengambil video itu tidak pas langsung dari depan terus, tapi ada saatnya ngambil dari bahu, grup dari depan, kayak gitu. Banyak dari atas, dari bawah.
Apanya enggak konsisten? Tunggu. Untuk pembuatan video tersebut hanya butuh sekitar 30 menit mungkin. Hanya saja untuk mencapai itu banyak prosesnya, banyak. Kalau kita bantai panduan dari guru-guru Merdeka dalam membuat video pembelajaran itu ada tahap-tahap yang harus kita lewati. Dan apabila mengikuti lomba pembuatan video pembelajaran ini memang harus ada dari analisis kebutuhan, terus GBIM, RDP dan naskah. Ibaratnya kita dilatih untuk menjadi sutradara. Selain menjadi guru, juga menjadi sutradara. Nah, yang pertama analisis kebutuhan. Oke. Untuk mendapat video tersebut banyak yang saya lewati dari sini sampai ke sini masih manfaatkan. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan. Kita harus menganalisis dulu, misalkan kira-kira video ini perlu nggak dibuat oleh kita. Contoh, kalau misalkan kita mau ngajar tentang aliran listrik misalkan, kan tidak mungkin kita membawa kabel, kemudian dicolokkan, dihidupkan, kemudian kita ikat pada anak suruh pegang, kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita membuat video pembelajaran menggunakan animasi. Begitu pula tentang penguatan bullying tadi itu kemudian terus karena yang fase B itu kebetulan tentang bullying, maka di sini yang terdapat yaitu tentang apa sih macam-macam bullying, bagaimana cara mengatasinya, dan disediakan yang tadi itu berupa presenter, narator, dan drama yang terakhir. Untuk selanjutnya karakteristik media pembelajaran audio dan video. Di sini kemampuan media pembelajaran berbasis audio dan video ini melakukan rekayasa waktu. Maksudnya itu kita ini membuat bukan pas kejadian di hari itu membuat di hari itu, enggak. Tapi kita merekayasa, misalkan di hari selanjutnya. Karena ini dalam membuat dan mengedit memang kita merekayasa. Begitu waktu, kemudian tempat, kan dibuat-buat. Tadi juga jalan 2 dibuat-buat juga. Kemudian konvensi kenyataan, kemudian melakukan rekayasa animasi. Inilah kemampuan untuk video pembelajaran. Kita merekayasa hampir semuanya, baik dari waktunya, tempatnya, kenyataannya, dan animasinya. Ini kemampuan untuk membuat media pembelajaran. Selanjutnya apa saja sih yang harus ada di sana? Ibaratkan ini kalau kita mengajar butuh RPP, betul ya? Sekarang istilahnya itu adalah modul ajar. Sama di sini juga kita butuh RPP dan GBIM, yaitu di dalamnya ada dalam analisis kebutuhan itu ada rancangan tujuan, materi, media, pemanfaatan dan evaluasi. Yang mana rinciannya ini sudah lengkap di sini. Nah, hanya saja seperti apa sih contohnya kok hanya seperti ini? Akan saya tunjukkan salah satu contoh analisis kebutuhan yang sudah saya buat terkait video pembelajaran barusan. Nah, ini yang harus ada di analisis kebutuhan. Yang pertama pasti sudah ya, cuma kode saja, ada materi, nama, nomor peserta, asal sekolah. Di sini asal sekolah saya langsung Jawa Timur. Di sini terus tulis media berbasis audio dan video. Ini harus, karena memang konten yang dibuat adalah media pembelajaran berbasis audio dan video. Selanjutnya untuk topik atau materi, karena di sini yang saya ambil yaitu tentang P5-nya, maka di sini topiknya itu P5 tentang bullying. Kalau misalkan mau diambil di mata pelajaran, terserah, misalkan bahasa Indonesia tentang apa topiknya. Oh, misalkan tentang keberagaman misalkan. Sasarannya untuk siapa? Oh, sasarannya untuk fase B kelas 4 misalkan seperti itu. Kemudian di sana juga ada tujuan pembelajarannya juga ada. Kemudian juga ada pendekatan, model, metode lengkap dan strategi yang digunakan.
Di video pembelajarannya yang berupa drama, di sini jenis bullying juga ada, dampaknya juga ada, dan cara mengatasinya juga ada. Jadi harus matching, sama-sama ada. Jangan pas di sini ada 4 yang ditayangkan di media pembelajaran itu hanya 2. Ini tidak pas. Kalau misalkan ada yang ikut lomba, tidak sama antara analisis kebutuhan dengan video yang dibuat, otomatis langsung gagal karena tidak sama. Dan ketersediaan sumber daya, apa saja yang dibutuhkan, waktu, alat, bahan, sarpras, lingkungan, dan karakteristik peserta didik. Dapat dari mana ini? Kalau misalkan ada RPP, kita dapat mengambil dari RPP. Pak, bisakah kita membuatnya melalui Gemini AI yang saya sempat jelaskan pada 2 minggu sebelumnya? Boleh, boleh. Karena itu merupakan hanya syarat apa yang harus ada sebelum membuat video pembelajaran. Ini tentang analisis kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita mau membuat sendiri boleh, mau meng-ATM boleh, mau memanfaatkan AI seperti yang kemarin yang sempat saya sosialisasikan juga boleh. Ini yang pertama, materi yang pertama. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait analisis kebutuhan, dipersilahkan. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Empat materi. Yang pertama sudah analisis kebutuhan, yang kedua sekarang tentang GBIM, garis besar isi media, dan RPBB, yaitu rancangan pengembangan bahan belajar. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu GBIM sebagai panduan atau pedoman pada penulisan naskah. Karena sebelum membuat naskah harus ada GBIM dulu dan RPP-nya. Tujuannya yaitu agar seorang penulis naskah dapat menuangkan ide atau materi untuk penulisan berdasarkan kerangka yang sudah ada. Ini teorinya. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, tidak menyimpang dari kurikulum. Pasti itu sudah. Yang kedua, sesuai dengan sasarannya. Seperti yang tadi, sasarannya apa untuk fase B kelas 4. Kemudian yang ketiga, memilih indikator yang sesuai, dan yang keempat, tidak melebihi durasi. Karena dalam membuat video pembelajaran itu sebenarnya yang saya ini dikasih durasi 10 menit. Maksimal 10 menit. Dan alhamdulillah di sini saya bisa membuat video pembelajaran sekitar 8 menit. Seperti itu. Nah, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam membuat video pembelajaran ini? Kalau kita pas diborong 1 orang, insya Allah agak ribet. Makanya di sini perlu beberapa orang yang perlu kita libatkan, yaitu seperti pengkaji materi dan pengkaji media. Untuk pengkaji materi yang di sini saya ini minta tolong bekerja sama dengan Bu Nunung kemarin, menanyakan gimana terkait dengan video ini, isinya gimana naskahnya, kira-kira bagus nggak? Oke, bagus Pak, lanjut. Lanjut video. Untuk medianya di sini saya tidak memvideo sendiri. Di sini ada Pak Jantan yang membantu saya. Ada Pak Jantan, karena kemarin itu saya koordinasi dengan Pak Jantan, insya Allah siap untuk membantu memvideo. Hanya saja di sana saya harus menunjukkan dari depan, dari bawah, dari samping kayak gitu. Ada sutradaranya, ya. Hah? Ada, namanya kalau di atas itu High Angel, Pak. Lo atas itu videonya ibaratkan itu kita apa ya? Objeknya itu terasa kecil. Objeknya terasa kecil. Nanti Pak, bahasa yang materi yang paling enak itu bahasa video. Tentang itu, enak itu Pak, materi tentang itu. Ya. Low Angel yang bawahnya atau saya Angel. Nah, ini contoh GBIM dan RPBB-nya. Nah, sama, hanya ada penyusunnya siapa, pengkaji materi siapa, pengkaji medianya juga siapa. Ada di sini. Nah, sama, topiknya apa, sasarannya. Nah, format sajian di sini, format sajian akan saya jelaskan juga. Karena saya di sini menggunakan 3, ada presenter, saya presenter, kemudian ada narasi berupa narator, yaitu berupa slide, kemudian ada dramanya. Apakah harus 3-3 harus ada? Tidak harus. Boleh langsung narasi, boleh langsung presenter, boleh langsung drama, banyak macamnya. Bukan hanya ini. Sama ke bawah, ada capaian pembelajaran, tujuan tinggal copy, pokok materi tinggal copy,
Ini latihan dan tes ini bukannya pas latihan dan tes ketika membuat video, tidak. Ketika pembelajaran. Hanya saja perlu kita cantumkan juga. Daftar pustakanya apa perlu dicantumkan juga di sini. Nah, ini contohnya. Ini RPBB-nya. Ada lembar pengesahan. Lengkap. Nah, di sini bedanya apa GBIM sama RPBB? Kalau RPBB itu lengkap. Contoh yang pertama tadi saya ada opening, ya opening yaitu presenter. Saya menyapa audien tadi. Yang katanya Bu Yuli, oh kayak gini, nah, itu saya menyapa audien. Nah, ya saya. Terus selanjutnya pengertian bullying. Ini pengertian dari apa itu bullying, jenis-jenisnya, dampak-dampaknya, kemudian cara mengatasi. Saya menggunakan Canva, saya mengedit di Canva, kemudian saya buat video, saya gabungkan di CapCut. Nah ini, ya, ini jenis-jenis, dampak, sama cara mengatasi. Nah di sini juga di bagian isi ada bermain peran tentang bullying, lengkap dari presenter sampai akhirnya. Apa sih garis besarnya? Nah sampai di sini. Dan juga ada ringkasan ceritanya di sini. Lengkap. Dan di akhir juga ada presenter lagi. Ibaratkan di sini kita jadi sutradara sudah. Nah, ini syaratnya. Nah, ini materi yang ketiga. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan terkait GBIM. Insya Allah GBIM itu ibaratkan kita silabus, Bu. Silabusnya, iya, silabusnya. Apa nanti modulnya? Naskah ini nih. Ah iya ini yang lebih banyak ini. Kalau misalkan disuruh milih, ini paling beratnya materi kemarin. Ini paling lama. Ya. Apanya? Enggak, hanya saja kira-kira di video itu kita akan menayangkan apa? Oh hanya demonstrasi saja, berarti cuma ceramah, hanya menjelaskan bullying adalah hanya menjelaskan saja. Kalau misalkan presenter saja. Kemudian misalkan diskusi, ada dua orang yang berdebat, misalkan kayak gitu. Dialog. Nah, ini naskah, materi yang ketiga. Oke. Selanjutnya naskah. Naskah itu apa? Naskah adalah rangkaian atau gambaran tertulis keseluruhan alur cerita yang dituangkan dalam gambar dan suara sebagai petunjuk dalam pengambilan gambar dari sebuah program televisi atau video yang akan diproduksi. Fungsinya sebagai apa? Sebagai pedoman dalam pengambilan gambar, karena di sana naskah itu lengkap. Siapa yang akan tampil pertama kali, apa yang nomor 2, nomor 3, ngambilnya seperti apa, lengkap. Nanti saya contohkan. Ya, skenario-nya lengkap. Ada presenter. Saya ngambil 3 dalam satu video. Apakah 3-tiganya harus ada? Tidak harus. Boleh 1, boleh 2, boleh semuanya kalau misalkan lengkap nanti. Apa itu ceramah? Satu orang misalkan langsung, satu orang di video full dari depan sampai selesai, ceramah terus dari awal sampai akhir. Ini yang pertama, format sajian. Yang kedua, format diskusi. Misalkan 2 orang, minimal 2 orang kalau diskusi. Kalau 1 orang kan tidak mungkin berdiskusi ya, jadi 2 orang. Nah, jadi 2 orang itu minimal 3 atau 4. Di sini pastinya harus ada yang pro dan kontra, namanya diskusi. Tidak mungkin pro atau kontra ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian yang ketiga, wawancara. Di sini kalau wawancara 2 orang pastinya atau lebih boleh menanyakan kepada si narasumber apa yang ingin ditanyakan kayak gitu, tayangannya. Kemudian yang keempat ini format majalah, menayangkan ibaratkan ada penjelasan, ada gambar penjelasan rinci, iya berupa pamflet, lengkap rinci-rinciannya kayak gitu. Kemudian format drama. Nah, format drama seperti yang saya tadi tuh, yang akhir, yang kejadian bullying seperti Andika dan yang lain, itu drama. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi di sini hampir sama dengan dokumenter, hanya saja untuk yang dokumenter ini ada penjelasan dari seseorang. Ada gambar juga dijelaskan oleh seseorang kenapa kejadian tersebut. Kalau di dokumentasi ini memang apa adanya, sesuai kenyataan. Kalau yang dokumenter ini boleh ditambah dengan opini oleh presenternya.
Di sini selanjutnya format doku drama yang saya hampir sama seperti ini. Naratifnya itu yang saya menggunakan Canva, dan yang terakhir format kuis. Di sini boleh misalkan video itu menayangkan dalam kuisis misalkan 1+1 berapa, misalkan berapa tambah berapa, misalkan dikurangi 5 jadi 6, misalkan kayak gitu. Format kuis ya. Kalau format kuis itu kalau misalkan digabung dengan drama harus beda, Bu. Harus beda. Yang drama dulu, kemudian kuis. Karena kuis ini bisa langsung secara keseluruhan kuis. Misalkan kemarin itu di kelas 4B itu tentang bullying, ada tentang true atau false tuh. Benar atau fakta atau mitos ya. Nah itu, bullying dapat membuat anak menjadi senang. Benar atau salah? Nah, salah. Itu salah satu contoh format kuis. Format video berupa kuis. Naskah. Nah, ini contoh naskah. Nah, naskah pengembangan video pembelajaran. Ibaratnya inilah modulnya. Modul ajarnya ini. Kalau ini lengkap. Coba lihat halamannya ada sampai 19 halaman. Ibaratkan modul ajar. Apa isinya? Lengkap dari awal sampai akhir. Namanya juga naskah. Tujuannya apa? Agar nanti yang memvideo itu jelas tahu apa yang nomor 1 yang diambil, apa yang nomor 2 yang diambil, nomor 3, biar tidak salah. Ini contoh hampir sama cara mengisinya, sama lengkap. Nah, nih, ada sasaran, mata pelajaran, judul, durasinya berapa menit, format sajanya apa, siapa penulisnya, pengkaji. Nah, ada sinopsisnya juga. Misalkan yang saya tadi, dramanya, itu tentang apa sih? Oh, misalkan bullying ada tindakan apa? Kejadian apa? Saat bel istirahat, ada 2 orang anak yang sedang membaca buku, kemudian didatangi oleh beberapa orang, kayak gitu. Sinopsisnya kayak gitu. Nah, kemudian treatment. Nah, ini alur. Namanya treatment juga alur. Nanti di video saya, kalau kita flashback kembali, yang pertama tampil itu ada intro, ya. 2, 1, ya ada ya. Kemudian ada logo Kemendikbud, ada logo BPGP. Itu yang pertama tampil. Kemudian yang kedua montage. Montage itu ibaratkan kalau video apa ya? Klipnya tuh. Tayangan sebentar-sebentar. Apa ya? Skripnya ya. Cuplikan. Nah, cuplikan ya, cuplikannya. Nah, apa yang dilihatkan yang pertama tadi? Nama sekolah tadi. Yang kelasnya. Kemudian ada anak yang membuang buku, bermain play. Itu yang cuplikannya. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang ketiga saya tadi, yang di luar itu, menyapa audien. Kemudian narator ini berupa Canva. Kemudian ada lagi, nah, presenter dari saya, sampai lengkap. Di sini sampai ada 24, kalau nggak salah, 24. Ya, 24 terakhir sampai ke titel. Lengkap. Ini alurnya. Nah, setelah ada alur, baru kita membuat naskahnya. Nah, nih naskahnya. Lengkap kalau naskahnya. Contoh. Pembuka, intro, logo Kemendikbud. Apa? Filmnya masuk. Nah, keluar. Animasinya. Kemudian montage tadi. Nah, animasinya gambarnya juga masuk, bukan keluar. Nah, ini juga lengkap. Audionya apa, kata-katanya apa, lengkap di sini. Lengkap. Ini kalau membuat ini, Bu, makanya tadi harus ada tim. Harus ada tim. Kalau misalkan kita hanya 1 orang, akan sulit. Kalau ada pengkaji materi, ada pengkaji media, lebih gampang. Nah, terus sempat ada yang bertanya. Kemarin itu apakah boleh ketika video dibuat dulu, kemudian naskahnya gitu. Itu boleh. Hanya saja kalau kita flashback kembali, naskah ini tujuannya apa sih? Naskah ini tujuannya untuk memudahkan seorang, mari Pak duduk Pak, seorang pengkaji media untuk mengambil videonya.
Yang pertama apa sih? Yang kedua apa? Hanya saja untuk beberapa orang itu ada yang kesulitan untuk menuangkan ide. Ada, karena tidak semua orang itu bisa menuangkan ide lancar, naskahnya seperti ini, ada yang tidak seperti itu. Jadi membuat video dulu, naskahnya belakangan, kayak gitu. Kemudian apakah kata-katanya harus sama seperti ini? Tidak harus. Ini hanya ibaratkan apa ya? Konsep awalnya saja. Intinya harus ada seperti ini nih. Kalau misalkan nanti di luar itu kita modifikasi, bolehkan. Karena ini cuma rancangan kita. Oh, ini seperti ini. Iya, harus seperti ini. Intinya dalam satu episode itu harus ada ini nih. Harus ada ini, harus tampil ini. Ibaratkan kata-katanya itu nanti kita dimodifikasi, tidak apa-apa. Diperbolehkan. Ini. Selesai sampai akhir. Saya jelaskan satu persatu. Nah, sampai ke titel. Ini tentang naskah. Dan yang terakhir itu tentang materi yang paling enak, bahasa visual. Nah ini, ada pakai antos dulu. Nah, aduh, pas lagi kanan malu. Oke, karena pengambilan gambar. Ini sudah di depan itu ibaratkan nonton itu bosan. Kecuali tidak Pak Presiden. Tidak mungkin kan dipotong, karena itu harus full agar tidak salah kaprah. Oke. Nah, ini yang Bu Nunung tadi. Bu Nunung kenapa kok di foto dari belakang katanya? Ini namanya over shoulder shot. Di antara dua bahu. Di antara dua bahu. Mana bahunya ini dan bahunya ini. Nah, over shoulder shot namanya. Apakah harus dua orang? Tidak, boleh untuk satu orang juga. Nih, bahunya mana? Bahunya ini nih. Nah, bahunya di sini. Lu, sekema Pak? Hah? Apanya? Ini dari belakang di sini. Over shoulder, jadi sini. Di sini. Kalau mengambil di sini, harus dari sini. Ya, harus dari sini. Kalau yang katanya Bu Ira itu, wah, beda itu artisnya. Artisnya saya itu beda. Pilihan itu, nggak bisa ditayangkan. Nah, ini. Wah, enak ini. Enak. Pak, ini Pak, video dari atas. Nah, High Angel namanya kalau dari atas. Ada caranya Pak. High Angel namanya. Wah, mantap ini. Alhamdulillah. Stop. Nah, ini modelnya. Ini model ya. Normal angel. Apa itu normal angel? Antara kamera dan mata itu lurus. Normal angel harus lurus dari sini. Antara posisi kamera dengan mata harus lurus dalam pengambilan video. Nah, iya. Makanya pengembangan audio media audio video pembelajaran. Memang kita itu dirancang untuk bagaimana cara mengambil video dalam pembelajaran. Agar tidak pas-pas-lorosan terus, biar tidak bosan seperti itu. Geser ke kanan, panning right, digeser ke kiri, panning left. Coba ini digeser ke kanan ini. Tuh. Nah. Tuh. Panning, bergerak panning. Gitu. Oke, bergeser, ya. Wah, paling enak jadi artis. Yang paling enak itu jadi artisnya. Yang paling ribet itu ketika yang mengambil video. Kadang ketika mengambil video itu sudah ada rencana ngambil dari bawah. Kadang seperti yang artisnya saya itu nggak bagus dari samping, dari depan. Iya ada. Artinya itu yang sudah direncanakan. Oke lah, nggak apa-apa. Saya yang buat sendiri dengan teman-teman bisa diedit lah, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, misalkan masa saya di belakang terus, kali dari belakang nggak bagus, saya bagusnya dari depan, dari samping. Ada kadang seperti itu. Kadang kita harus mengikuti model
kadang kita harus sesuai juga dengan naskah yang sudah kita tentukan. Hah? Gambar saling menindih itu ada gambar, kemudian ada tulisan. Ya berarti bukan orang ya. Ada, itu namanya superimpose. Ya, superimpose. Ada gambar, kemudian ada tulisan yang menindih gambar tersebut. Itu namanya superimpose. Ada cutting. Kalau cutting itu tuh, 1, 2, 3, kemudian 4. Iya, pindah-pindah 35. Nah, ya, 6. Namanya cutting. Digabung-gabung. Apa? Yang barusan diulangi. Iya. Ini modelnya bapak-bapak Pak Saleh. Mau diulang? Diulang modelnya bapak-bapak. Sudah. Oke, selanjutnya dissolve ini ada model yang kemudian tiba-tiba menghilang diganti dengan gambar lain. Contoh, anak ini nanti tiba-tiba hilang melalui editan. Lihat ya. Nih, sebentar lagi ini hilang nih anak, ganti dengan gambar. Menghilang di sini. Ganti. Namanya dissolve, keluar. Diganti dengan yang lain. Kayak gitu. Di pengambilan gambar dan pengeditan. Gitu. Digabung. Ya, bisa. Yang penting bukan ada lah. Oke, selanjutnya kalau in-frame ini gurunya masuk seperti yang tadi, masuk dalam kelas buka pintu. Kalau out-frame keluar. Kita cek ya. In-frame masuk gurunya. Kalau out-frame keluar. Masuk ternyata itu ada namanya. Saya lupa juga. Kita dalam membuat video ternyata ada namanya. Sementara kita sudah bisa mencoba. Oh iya. Ini tadi. Ada tulisan-tulisan namanya seperti ini. Ini biasanya ada siapa produsernya yang biasa nonton TV bersilat menangis biasanya ya biasanya ada titel ada gambar kemudian ada judul yang menumpuk di gambar. Nah, ini judulnya, namanya superimpose. Iya sebenarnya karena saya namanya kalau dalam membuat group shot itu harus lebih dari 3. Kalau 1 namanya one shot, kalau 2 two shot, 3
Nah, ini sudah. Ah, ini. Agar tahu gimana sih video itu kita buat. Nah, setelah itu baru yang biasanya itu kalau dalam membuat shot itu paling banyak, paling lama 15 detik. 15 sampai 10 detik biasanya. Oke, kemudian ARC. Nah, ini biasa kalau kita jalan, ya, dia biasa jalan kita tahu. Oh, namanya ini ARC. Ah, saya bertukar. Nah, ya namanya ARC itu. Nah, di sini kalau misalnya jalannya juga enak, tinggal jalan muter. Nah, ada otomatis namanya ARC. Kemudian langsung syuting masih jantan. Nah, ini merupakan mis ambil dari atas sampai di bawahnya lutut. Kalau ambil misot itu jangan sampai pas lututnya langsung. Harus di bawahnya lutut sedikit. Itu jangan ada kontak. Misot. Ngambilnya dari atas sampai di bawahnya lutut dikit. Misot namanya. Ini kan lutut. Oh. Itu. Oke, itu. Kemudian ada follow. Follow ini mengikuti si kamera. Ya, berarti mengikuti. Oh, namanya follow. Oh, dari belakang. Ada juga yang dari depan. Oh. Modelnya cuma satu kayak lagi. Nah, makanya di sini antara model dan yang mengambil video harus sama-sama tahu. Oh, nggak harus dari belakang bu, dari samping aja, misalkan kayak gitu. Nah, ada, pasti ada. Nah, ini lihat ekstrim close up, langsung fokus apa sih yang mau dilihat, bukan itu matanya. Nah, fokus misalkan kita misalkan apa ya, mau melihat atas, jadi bukan pas. Jadi yang di syuting itu dari dekat ini diberikan langsung. Oh, ini yang kita syuting, ini langsung dari depan langsung. Nah, misalkan memasak, nah, awalnya dari dulu, kemudian agak dekat ke masakannya, itu namanya ekstrim close up. Makanya bahasa film. Kemudian ada lead. Nah, ini kebalikannya tadi. Nah, kalau tadi kamera yang mengikuti dari belakang, sekarang orangnya yang mengikuti kamera. Namanya lead, ya. Namanya lead, mengikuti kamera. Kalau follow, kameranya yang mengikuti modelnya. BGP saya juga alatnya seadanya karena memang yang dia disediakan itu hanya tripod, kemudian alat untuk mengedit, hanya itu. Ini
frog eye. Nah, terakhir frog eye dari saya. Mata kata, ya, kakinya kata. Oh, mata kata. Nah, yang disuting hanya kakinya. Ibaratkan kita apa ya? Ada orang yang naik sepeda, kemudian dari jauh dulu, kemudian fokus ke rodanya atau intinya itu dari saya, ya. Intinya itu dari analisis kebutuhan, GBIM, RPBB, kemudian naskah, yang terakhir adalah pembuatan video. Intinya kalau kita ingin membuat video pembelajaran itu jangan pas satu orang. Kalau satu orang itu kesulitan sendiri, paling tidak ada 2 atau 3 orang yang bisa kita ajak dalam membuat video pembelajaran. Dan apakah beberapa naskah